Nah, setelah semua dokumen tadi terkumpul, kalian harus mengambil antrian paspor di aplikasi antrian paspor online. Oh iya, sekedar tambahan aja, paspor ini adalah dokumen penting yang harus kalian jaga sebaik-baiknya. Soalnya kalau misalnya paspor ini rusak, kalian akan didenda 500.000, dan itu belum sama bikin paspor yang barunya. Tapi kalau misalnya paspor ini sampai hilang, kalian akan didenda 1 juta. Jadi tolong dijaga sebaik-baiknya kalau kalian sudah punya paspor. Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris, di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini, gue pengen ngasih tahu ke kalian syarat untuk membuat paspor. Ketika kalian ingin bepergian ke luar negeri, dokumen yang wajib kalian punya dan harus kalian bawa saat ke luar negeri adalah paspor. Paspor merupakan kartu identitas kita yang berlaku secara internasional. Jadi seperti KTP tapi berlaku di luar negeri. Jadi bagaimana sih cara membuat paspor ini? Di video kali ini aku akan jelaskan sedetail-detailnya agar kalian paham. Jadi jangan di skip, tonton terus sampai akhir agar nanti kalian tahu dan paham cara untuk membuat paspor. Yang pertama harus kalian siapkan adalah KTP asli dan fotokopiannya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya KTP karena mungkin hilang atau belum jadi, soalnya kan sekarang bikin KTP bisa sampai 1 tahun ya, kalian bisa menggunakan suket atau surat keterangan sementara yang diterbitkan oleh Dukcapil setempat. Soalnya aku kemarin juga pakai suket waktu bikin paspornya. Yang kedua yang harus kalian siapkan adalah akte kelahiran atau ijazah atau surat nikah atau surat baptis. Nah, kalian bisa pilih salah satu yang di dalamnya terdapat nama, tanggal lahir, dan nama orang tua. Tapi waktu aku bikin kemarin sih aku bawa ijazah dan akte kelahiran. Yang ketiga adalah kartu keluarga. Kalian juga harus bawa kartu keluarga asli dan fotokopiannya. Nah, selanjutnya yang keempat, ini sering dilupakan ya, yaitu surat keterangan dari tempat bekerja. Nah, ini akan ditanyakan pada saat kalian pengumpulan berkas. Jadi tolong kalian siapkan. Kalau kalian bekerja, kalian bisa minta surat keterangan bekerja pada HRD. Tapi kalau misalnya kalian mahasiswa, kalian bisa menggunakan kartu tanda mahasiswa. Terus kalau misalnya kalian bukan bekerja, bukan mahasiswa, kalian bisa menggunakan surat izin dari orang tua. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah materai. Siapkan materai 6.000 pada saat kalian mendaftar di kantor imigrasi. Jadi itu tadi dokumen yang harus kalian siapkan untuk membuat paspor, yaitu yang pertama adalah KTP, yang kedua akte kelahiran atau ijazah atau surat nikah, yang ketiga adalah kartu keluarga, yang keempat adalah surat keterangan dari tempat bekerja atau KTM. Nah, yang kelima adalah materai. Nah, setelah semua dokumen tadi terkumpul, kalian harus mengambil antrian paspor di aplikasi antrian paspor online. Antrian paspor online dibuka tiap hari Jumat jam 2 siang. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke kantor imigrasi antara Senin sampai Jumat, kalian harus sudah mengambil nomor antrian pada hari Jumat sebelumnya. Antrian sangat terbatas, jadi kalian harus gerak cepat ya pada hari Jumat nanti. Apalagi untuk di daerah Bekasi dan Karawang, itu antrian dibuka 2 jam itu udah habis untuk kuota Senin sampai Jumat depan. Nah, untuk video cara mengambil antrian paspor online akan aku jelaskan dalam video aku berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya. Nah, waktu untuk membuat paspor ini adalah 5 hari kerja. Jadi kalian ketika datang mengumpulkan berkas langsung interview. Nah, selanjutnya kalian bayar. Nah, kalian tunggu 5 hari dan paspor ini akan jadi. Untuk pembuatan paspor ini adalah seharga 350.000. Soalnya ini paspor yang biasa ya. Kalau untuk yang elektrik kalian harus bayar 650.000. Bedanya cuma ada chip di sini. Oh iya, sekedar tambahan aja, paspor ini adalah dokumen penting yang harus kalian jaga sebaik-baiknya. Soalnya kalau misalnya paspor ini rusak, kalian akan didenda 500.000, dan itu belum sama bikin paspor yang barunya. Tapi kalau misalnya paspor ini sampai hilang, kalian akan didenda 1 juta. Jadi tolong dijaga sebaik-baiknya kalau kalian sudah punya paspor. Oke, sekian tutorial gue kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, yaitu cara mengambil antrian paspor.